Puji Tuhan, haleluya. Kita ada karena anugerah Tuhan, kita ada karena kebaikan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Resilient, saya tangguh di dalam Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yang dimana firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, sekaligus dapat juga memberitahu kepada kita bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan menjalani setiap hari-hari kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya, kita akan sama-sama belajar hari ini dari doa Yabes. Doa bukan sekedar menyampaikan permintaan kepada Tuhan, tetapi ini merupakan sarana Allah mengubah hidup seseorang. Yang dimana melalui doa Yabes kita akan belajar bahwa hidup yang diserahkan kepada Tuhan dapat mengalami perubahan yang nyata. Nah, kita lihat dulu dari latar belakang doa Yabes itu tersendiri. Kita percaya bahwa setiap orang pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Tidak ada satupun orang yang tidak pernah mengalami masa sulitnya dalam kehidupannya. Ada yang bergumul dengan masa lalu, ada yang bergumul dengan tekanan hidup, ada yang bergumul dengan kegagalan atau keterbatasan ya. Ada banyak hal yang kita alami. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa hidupnya sudah ditentukan oleh keadaan atau latar belakangnya sebelumnya. Namun hari ini kita mau lihat bahwa Alkitab memperkenalkan seseorang yang membuktikan bahwa latar belakang dalam hidupnya, masa lalu dalam hidupnya tidak harus menentukan masa depannya. Namanya adalah Yabes ya. Kitab 1 Tawarik sebagian besar berisi silsilah besar atau silsilah dari bangsa Israel itu sendiri. Nama demi nama disebutkan secara singkat. Tetapi yang menariknya ketika sampai pada nama Yabes, penulis berhenti sejenak untuk menceritakan kisahnya. Untuk menceritakan latar belakang dari Yabes itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam hidupnya Yabes. Ya. Alkitab mengatakan bahwa nama Yabes berarti kesakitan. Karena ibunya melahirkan dia dengan penuh penderitaan. Ya. Nama itu menjadi pengingat akan rasa sakit dan duka cita. Sebenarnya Yabes artinya kesakitan. Namun yang menarik, Alkitab juga berkata bahwa Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya. Apa yang membuat hidup Yabes itu berubah? Apa yang membuat hidup Yabes itu berbeda? Jawabannya bukan karena keadaan hidupnya berubah lebih dahulu, tetapi karena ia datang kepada Tuhan dalam doa. Dia datang kepada Tuhan dalam doa dan akhirnya Tuhan mengubah hidupnya, Tuhan mendengar doanya. Pertanyaannya bagi kita hari-hari ini adalah, mengapa doa dapat mengubah hidup seseorang? Sama seperti yang Yabes alami. Karena yang pertama, doa menghubungkan kita dengan Allah yang sanggup mengubah keadaan. Nah, kalau kita perhatikan, keadaan dari Yabes itu dia merupakan keadaan yang begitu luar biasa suram. Bahkan digambarkan bahwa Yabes itu berarti dengan kesakitan. Namun pada akhirnya Tuhan ubahkan ya. Tuhan ubahkan karena apa? Karena terhubung dengan Allah yang sanggup mengubahkan keadaan Yabes. Perubahan hidup Yabes dimulai ketika ia berseru kepada Allah. Ia menyampaikan doanya. Ia tidak menyerah kepada arti namanya atau masa lalunya. Tidak. Dia tidak menyerah karena nama saya Yabes yang berarti penderitaan, yang berarti kesakitan. Dia tidak menyerah akan hal itu. Tetapi dia percaya bahwa Allah sanggup mengubah hidupnya. Sehingga dia berseru, sehingga dia berdoa, dia berharap dan bersandar kepada
Allah yang sanggup mengubah keadaan. Doa bukan sekedar mengubah keadaan, tetapi bagaimana menghubungkan kita dengan Allah yang mampu ya berkuasa atas segala keadaan dalam hidup kita. Seringkali kita lebih fokus pada masalah ya. Ketika kita dalam pergumulan, dalam masalah hidup, kita seringkali terlalu fokus terhadap masalah-masalah kita masing-masing. Bahkan saking fokusnya, kita terlalu fokus terhadap masalah daripada kita fokus kepada Tuhan. Kita sibuk mencari jalan keluar sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi lupa datang kepada pribadi yang sanggup melakukan perkara besar, yang sanggup mengubah keadaan, yang berkuasa untuk setiap keadaan dalam hidup kita. Yabes, dari doa Yabes, mengajarkan bahwa perubahan besar selalu dimulai dengan datang kepada Tuhan. Sehingga kiranya kita belajar dari doa Yabes ini. Menghubungkan kita dengan Allah yang sanggup mengubah keadaan kita. Contohnya, berdoa saat menghadapi masalah keluarga. Membawa pergumulan pekerjaan kepada Tuhan. Meminta hikmat sebelum mengambil keputusan-keputusan dalam hidup kita. Itu merupakan contoh bagaimana kita terhubung ya, berseru kepada Tuhan, yang kita percaya bagaimana Tuhan mampu mengubahkan kita. Dalam Mazmur pasal 50 ayat 15, di sana dikatakan bahwa berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Firman Tuhan berkata bahwa kita berseru kepada Tuhan. Ada hubungan kita dengan Tuhan. Kita berhubungan dengan Tuhan yang mampu mengubah keadaan kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan kita mampu menjawab setiap apa yang kita butuhkan. Sehingga dari hal ini kita belajar dari doa Yabes. Yabes datang kepada Tuhan. Dia berhubungan dengan Tuhan. Yang dimana saya percaya Yabes ketika dia berhubungan dengan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Allah mampu mengubah keadaannya. Contoh kasus seperti seorang yang mengalami kebangkrutan. Dia memilih tetap mencari Tuhan dalam doanya. Walaupun prosesnya tidak mudah. Tuhan membuka, dan pada akhirnya Tuhan membuka kesempatan baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ya. Sehingga doa mengubah hidup karena membawa kita kepada Allah yang sanggup mengubah hidup kita. Langkah konkret yang harus kita lihat dan kita jalani. Jadikan doa sebagai respon pertama, bukan pilihan terakhir. Belajar membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan, dan kemudian percaya bahwa tidak ada keadaan yang terlalu sulit bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, doa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak dan penyertaan Tuhan. Kalau kita perhatikan, Yabes tidak hanya meminta berkat. Ia juga meminta penyertaan Tuhan. Ia sadar bahwa berkat tanpa Tuhan tidak akan berarti. Dalam doanya dia bukan hanya sekedar, wah saya minta berkat Tuhan. Ya. Bukan hanya sekedar, wah kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wah kiranya engkau memperluas daerahku. Namun dalam doa Yabes juga di sana dikatakan bahwa Yabes berseru bahwa kiranya tangan Tuhan menyertai Yabes. Kiranya Tuhan melindungi Yabes. Jadi bukan hanya berisi tentang dia minta berkat kepada Tuhan, tetapi ia sadar ya, ia juga butuh penyertaan Tuhan. Ia butuh kehendak Tuhan dalam hidupnya. Doa yang benar bukan hanya mengubah situasi, tetapi juga mengubah hati agar hidup selaras dengan kehendak Allah. Banyak orang datang kepada Tuhan hanya ketika membutuhkan sesuatu. Ketika dia butuh sesuatu, dia datang kepada Tuhan. Namun, dari doa Yabes ini menunjukkan bahwa yang paling penting juga bukanlah berbicara tentang kita butuh sesuatu, kemudian kita datang kepada Tuhan.
bukan hanya sekedar berkat saja, melainkan dari doa Yabes kita belajar bahwa Tuhan sendiri yang menyertai hidupnya, itulah yang kita butuhkan. Ketika hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, Dia akan memimpin setiap langkah yang kita jalani. Contohnya, kita meminta hikmat sebelum memilih pekerjaan. Kita berdoa agar Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat. Dan kita memohon kekuatan untuk tetap hidup benar di tengah godaan. Ya. Ada contoh kasus, seorang pelajar tidak hanya berdoa agar lulus ujian, tidak. Tetapi juga meminta hikmat kepada Tuhan untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tetap menjaga integritasnya dalam hidupnya. Hasilnya bukan hanya nilai yang baik saat ujian, tetapi juga karakter yang diubahkan, karakter yang baik, karakter yang bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita cari kehendak Tuhan, kita cari kebenarannya Tuhan, maka semuanya, kata firman Tuhan, akan ditambahkan kepada kita. Sehingga doa yang sejati tidak hanya mengubah keadaan, tetapi juga mengubah hati agar semakin serupa dengan kehendak Tuhan. Sehingga langkah konkret yang harus kita jalani yaitu apa? Jangan hanya meminta berkat, mintalah penyertaan Tuhan. Belajarlah mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Jadikan doa sebagai gaya hidup, bukan hanya saat mengalami kesulitan. Sehingga yang menjadi kesimpulan pada akhirnya, mengapa doa dapat mengubah hidup seseorang kalau kita belajar dari doa Yabes. Yang pertama, karena doa menghubungkan kita dengan Allah yang sanggup mengubah keadaan. Dan kedua, karena doa menyelaraskan hidup kita dengan kehendak dan penyertaan Tuhan. Yabes tidak dikenang karena arti namanya. Yabes tidak dikenang hanya karena ada lagu doa Yabes, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Hidupnya berubah bukan karena usahanya semata, tidak. Tetapi karena ia datang kepada Allah dalam doanya. Sehingga kita kenal sekarang bagaimana doa Yabes. Kalau kita kaitkan dengan pedang roh dalam Efesus 6 ayat 17, Paulus berkata bahwa kita harus menerima pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau kemudian kita lihat di ayat berikutnya, Paulus melanjutkan bahwa berdoalah setiap waktu dalam roh. Ini menunjukkan bahwa pedang roh firman Allah dan doa tidak dapat dipisahkan. Yabes tidak berdoa dengan sembarangan. Ia datang kepada Allah dengan iman. Demikian juga kita, ketika kita doa, kita didasarkan pada firman Tuhan. Iman kita dikuatkan, hati kita diarahkan, dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Orang yang tekun membaca firman tetapi tidak berdoa ibarat memiliki pedang tetapi tidak pernah menggunakannya. Sebaliknya, orang yang berdoa tanpa firman tidak tahu bagaimana menggunakan pedang itu dengan benar. Sehingga dari sini kita bisa melihat bagaimana firman dan doa harus berjalan bersama agar kita mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dari doa Yabes ini kita belajar bagaimana kita betul-betul tahu firman Tuhan. Kita juga bawa di dalam doa kepada Tuhan. Sehingga kiranya dari hal ini kita belajar bahwa jangan hanya sekedar kita berdoa minta berkatnya Tuhan, tetapi kita juga mencari kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Jangan hanya kita datang kepada Tuhan ketika kita butuh saja, tetapi bagaimana kita mengutamakan Dia. Kita memiliki hubungan dengan Dia, yang dimana Dia adalah Allah yang mampu mengubah keadaan demi keadaan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua, dan kiranya kita juga mengalami yang namanya pemulihan diubahkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lainnya, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu mengingatkan kehidupan kami bagaimana kami harus selalu berharap. Kami harus selalu bersandar kepada Engkau. Yang dimana kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup mengubah hidup kami. Allah yang mampu sanggup mengubah keadaan kami. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan. Kiranya tangan-Mu menyertai kami selalu dan melindungi kami daripada malapetaka Tuhan. Sehingga kesakitan tidak menimpa kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya bukan hanya sekedar doa Yabes yang Engkau dengar. Tetapi Engkau juga mendengar setiap doa-doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kehendak-Mu yang jadi atas kami. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulut kami keluarga GPD El Shaddai Magelang. Sebab kami berharap kepada hukum-hukum-Mu. Kami keluarga GPD El Shaddai Magelang hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa untuk seterusnya dan selama-lamanya. Ini yang menjadi permohonan kami, ini yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.